Selamat hari Minggu yang diberkati buat semua yang hadir di tempat ini dan buat semua jemaat yang masih nyaman beribadah secara online dimanapun saudara berada. Hari ini kita kedatangan beberapa tamu dari Joseph Prince Ministry. Kita boleh kasih sambutan yang luar biasa kepada mereka. Ada Joanne, ada Jessica, ada Caleb, ada Dixon. You are a such great blessing to us. Amin. Mereka begitu banyak memberkati gereja ini, berbagi dengan limpahnya. Pengalaman mereka selama 15 tahun, baik dari materi, dari buku-buku. Kalau saudara pernah mendapat buku-buku yang setiap kali song leader MC bertanya, siapa di sini jemaat yang pertama kali datang, saudara akan diberikan souvenir dan ada buku di sana. Dan buku ini semuanya berasal dari mereka gratis. Amin. Jadi send our best regards to Pastor Joseph Prince. We love you all. Oke, seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Sama kiri kanan depan belakang saudara, kamu orang yang paling disayang sama Tuhan. 2023 the year of divine restoration. Tahun pemulihan dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Kristus itu harus tinggal di surga. Sampai kapan? Sampai pemulihan segala sesuatu. Amin. Sampai pemulihan segala sesuatu. Termasuk kehidupan yang hilang sejak zaman Adam. Setelah Adam jatuh dalam dosa. Semuanya akan dipulihkan, dikembalikan sama saudara. Amin. Dia sudah bayar segala sesuatunya. Saya punya kabar baik, sebelum dia datang yang kedua kali untuk menjemput saudara, menjemput saya, semua yang pernah hilang dari milikmu akan dipulihkan, dikembalikan. Bukan dalam keadaan yang sama, tapi dalam keadaan yang jauh lebih baik. Secara kualitas, secara kuantitas. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu akan dipulihkan. Jauh lebih baik. Amin. Hari ini saya mau berbicara tentang sesuatu yang sangat simple. Yang sangat sederhana sekali. Tetapi sangat erat hubungannya dengan pemulihan saudara. Amin. Dan saya mau saudara mengerti, di bawah kasih karunia, di bawah perjanjian baru, segala sesuatunya berjalan, beroperasi berdasarkan apa yang kamu percaya. Bukan berdasarkan apa yang kamu lakukan. Tapi di bawah perjanjian baru, di bawah kasih karunia, segala sesuatunya berjalan, beroperasi berdasarkan apa yang kamu percaya. Berdasarkan iman. Tetapi sayangnya banyak orang Kristen yang tidak mengerti bagaimana caranya iman beroperasi. Kalau saudara melihat beberapa orang percaya di mana saudara menemukan dan saudara melihat ada beberapa area kehidupan mereka yang tidak diberkati. Menurut pendapat saudara, apa yang menjadi penyebabnya? Apa menjadi penyebabnya? Dosa? Karena dosa? Bukan. Bukan karena dosa, tapi karena kurang percaya. Seperti yang tadi saya katakan, di bawah perjanjian baru, di bawah kasih karunia, segala sesuatunya, semuanya beroperasi berdasarkan apa yang kamu percaya, berdasarkan iman. Jadi kalau saudara melihat beberapa orang percaya di mana saudara menemukan area kehidupan mereka ada yang tidak diberkati, itu karena kurang percaya. Mereka tidak beroperasi berdasarkan iman mereka. Mereka beroperasi berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan. Kemudian mereka memperkatakannya. Dan mereka tidak peduli sama apa yang mereka katakan. Mereka asal berkata, tanpa menyadari ada kuasa di balik perkataan. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya iman beroperasi, dan bagaimana caranya iman itu dimanifestasikan di dalam hidup saudara. Sudah siap diberkati? 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Jadi iman itu merupakan hal yang sangat sederhana sekali. Saudara percaya dengan hatimu, kemudian saudara memperkatakannya dengan mulutmu. Sekali lagi saya ulangi, iman itu sangat sederhana. Saudara mempercayai dengan hatimu, kemudian saudara memperkatakannya dengan mulutmu. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata.
Banyak orang Kristen yang tahu apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Kemanapun kamu melangkah, kamu diberkati, kamu tidak pernah turun, kamu terus naik, kamu tidak jadi ekor, kamu jadi kepala. Tuhan memerintahkan berkatnya datang ke dalam lumbungmu, oleh bilur-bilur Yesus, semua penyakitmu disembuhkan. Amin. Kecepatan gak saya ngomong? Enggak, ini ada yang ditranslate soalnya. Saya berusaha sepelan mungkin. Oke. Banyak orang Kristen yang tahu tentang apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Tapi yang pertama, banyak orang Kristen yang tidak percaya. Sebagian besar ada yang percaya, tetapi mereka tidak memperkatakannya. Mereka hanya menyimpan dalam hati. Alkitab tidak mengatakan, roh iman adalah aku percaya, sebab itu aku menyimpan dalam hati. Tidak, tapi Alkitab berkata, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Alkitab berkata roh iman adalah aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Yesus berkata, apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Orang yang baik akan menyimpan perbendaharaan yang baik dalam hatinya. Dengan kata lain, kalau saudara mau melihat sesuatu yang baik terjadi dalam hidupmu, saudara harus terlebih dahulu mempercayai dan menyimpan sesuatu yang baik dalam hatimu. Dalam hal ini adalah firman Tuhan. Kemudian saudara memperkatakannya. Selama saudara tidak memperkatakannya, saudara tidak akan pernah melihat manifestasinya dalam hidupmu. Kalau saudara sakit, pergi ke dokter. Dokter memperkatakan sesuatu yang buruk tentang kesehatan saudara. Selama saudara tidak pernah mempercayai dan menyimpan firman Tuhan, oleh bilur-bilurmu penyakitmu sembuh, maka selama itu juga saudara tidak akan pernah memperkatakannya. Selama saudara tidak pernah memperkatakannya, saudara tidak akan pernah melihat kesembuhan dimanifestasikan dalam hidupmu. Jadi ingat baik-baik, apa itu roh iman? Beginilah caranya iman beroperasi. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Jadi bagaimana caranya iman beroperasi? Saudara menyimpan firman Tuhan dalam hatimu, percaya dengan hatimu, memperkatakan dengan mulutmu, saudara akan melihat manifestasinya. Amin. Percaya dengan hati, mengatakan dengan mulut, kemudian saudara melihat manifestasinya. Saya akan mengajak saudara untuk melihat cerita tentang Abraham dan Sarah. Di sini saudara bisa belajar bagaimana caranya iman itu beroperasi. Percaya, mengatakan, lihat manifestasinya. Perhatikan baik-baik. Jadi selama bertahun-tahun, Allah memberikan janji kepada Abraham. Dari keturunanmu lah, semua bangsa akan mendapat berkat. Dari keturunanmu lah. Allah memperkatakan ini sama Abram sebelum Abram punya anak. Dari keturunanmu lah, seluruh bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi Allah berjanji kepada Abram dan Sarai, mereka akan memiliki keturunan. Mereka akan punya anak. Betul? Alkitab menceritakan. Pada satu malam, Abram bermimpi. Dan Abram melihat dalam mimpinya, Allah membawa Abram keluar. Dan Allah berkata kepada Abram, lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kata menghitung di sini kita sudah pernah pelajari. Kata menghitung di sini terjemahan dalam bahasa aslinya adalah safar, yang artinya apa? To recount the story, to tell the story, menceritakan. Pertanyaan saya, apa yang Abram bisa ceritakan ketika Allah menyuruh dia melihat ke langit? Ada apa di sana? Alkitab berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan perbuatan tangannya. Jadi di langit ada cerita kemuliaan Allah, ada Injil, ada gospel. Jadi pada mulanya Allah mempergunakan langit untuk menceritakan kemuliaannya. Lihatlah ke langit, hitunglah bintang-bintang, ceritakan Abram. Abram melihat begitu banyak bintang dan pada saat yang bersamaan Allah berkata, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Abram melihat ada begitu banyak anak-anak. Pertanyaan saya, apa yang sesungguhnya Allah mau lakukan sama Abram saat itu? Apa yang sesungguhnya Allah mau lakukan sama Abram saat itu? Allah ingin mengisi hatinya Abram dengan sesuatu yang baik. Dia ingin mengubahkan hatinya Abram. Allah mau Abram percaya. Karena kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, di situ apa yang Abram katakan? Tuhan, sebenarnya Tuhan mau kasih apa sama saya? Percuma Tuhan kasih seperti ini. Apakah yang kau berikan kepadaku? Karena aku meninggal tidak punya anak. Eliezer yang akan mewarisi semuanya. Jadi
Saudara bisa lihat, jadi ini yang tersimpan selama ini dalam hatinya Abraham. Saya meninggal dan tidak punya anak. Dan semuanya ini untuk Eliezer. Dan Tuhan menyuruh dia melihat ke langit, Tuhan kasih tahu ada begitu banyak anak. Dengan kata lain, Tuhan ingin mengubahkan hatinya Abraham. Tuhan mau Abraham percaya, Tuhan mau Abraham diisi hatinya dengan yang baik. Dia punya banyak anak. Kemudian Alkitab berkata, lalu percayalah Abraham, maka hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Dia percaya. Perhatikan baik, dia percaya dalam hatinya. Tetapi sekalipun dia sudah percaya dalam hatinya, selama bertahun-tahun tidak terjadi apa-apa. Tidak ada manifestasi. Abram dan Sarai belum juga punya anak. Kemudian apa yang Tuhan lakukan? Setelah 25 tahun. Setelah 25 tahun, dia percaya dengan hatinya. Belum ada manifestasi. Setelah itu, Tuhan rubah perkataannya. Bagaimana caranya Tuhan merubah perkataannya? Dengan mengganti namanya. Kenapa pakai nama? Karena nama adalah sesuatu yang akan diperkatakan. Nama adalah sesuatu yang akan diucapkan. Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Jadi Allah terlebih dahulu mengubah hatinya, baru mengubah perkataannya. Allah tidak akan pernah merubah perkataannya sebelum Allah merubah hatinya. Kenapa? Karena apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Amin. Allah rubah perkataannya. Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Kemudian apa yang terjadi? Selama 25 tahun hanya percaya dalam hati. Nggak pernah diucapkan. Setelah diganti namanya, diucapkan Abram, Sarai. Apa yang terjadi? 1 tahun. Dia melihat manifestasinya. Amin. Perhatikan baik-baik. Kejadian pasal 17 ayat 5-6. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan siapa? Abraham. Tuhan rubah namanya dari Abram menjadi Abraham. Tapi sebelum Tuhan rubah namanya, sebelum Tuhan merubah perkataannya, Tuhan rubah hatinya terlebih dahulu. Betul? Setelah Tuhan rubah hatinya, dia percaya, dia akan memiliki keturunan. Setelah itu Tuhan rubah perkataannya. Karena apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Apa yang terjadi? Saat itu Abraham berumur 99 tahun, Sarai berumur 89 tahun. Secara fisik, mereka mendeskripsikan fisik mereka. Abram sudah tua, Sarah sudah layu, sudah mati haid. Jadi secara fisik mereka sudah tidak mungkin lagi bisa punya anak. Tetapi sesuatu terjadi. Divine restoration. Amin. Kapan? Ketika Allah rubah perkataannya. Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Sebelumnya nggak punya anak, tapi Tuhan ganti namanya. Abram menjadi Abraham. Artinya apa? Bapa banyak bangsa. Setiap kali dia ketemu orang, dia kenalin Abraham. Bapa banyak bangsa, sekalipun belum punya anak. Betul? Apa yang terjadi? Ibrani pasal 11 ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Karena iman. Katakan bersama saya, karena iman. Karena iman ia juga. Ia siapa di sini? Abraham. Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Karena iman, maka Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Tidak dikatakan karena stem cell. Tidak. Tapi karena apa itu iman? Aku percaya, aku berkata-kata. Dia lihat manifestasinya. Karena iman, karena mereka memperkatakan apa yang mereka percaya dalam hatinya, maka Abraham, Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Karena mereka memperkatakan apa yang mereka percaya, apa yang terjadi? Abraham dipulihkan, Sarah dipulihkan. Apa yang dipulihkan? Mereka menjadi muda kembali. Abraham kuat lagi, Sarah muda lagi, dia haid lagi. Dia punya kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Amin.
Jadi beginilah caranya iman beroperasi. Mungkin saudara berkata, tapi Pak, bukannya Sarah ketawa waktu itu? Bukannya dia ketawa? Betul, Sarah ketawa. Abraham juga ketawa. Itu sebabnya anaknya dinamakan siapa? Artinya apa? Tertawa. Jadi iman bukan berbicara tentang saudara harus terus kuat, tidak tergoncangkan. Ada saatnya memang terkadang saudara tertawa. Tapi saya mau kasih tahu, tetap percaya, tetap berjalan di dalamnya. Bagaimana caranya iman beroperasi? Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Ketika kamu memperkatakannya, kamu akan melihat manifestasinya. Yang percaya boleh bilang amin. Karena iman ia juga Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Jadi umur jangan jadi patokan. Amin. Umur jangan jadi patokan. Umur hanya sebuah angka. Saya begitu banyak melihat orang-orang yang umurnya lebih muda dari saya, tapi secara fisik puji Tuhan, saya lebih muda daripada mereka. Saya tetap kuat. Kenapa? Karena saya selalu memperkatakan apa yang saya percaya. Saya kuat, saya sehat, umur saya boleh tambah, tapi kekuatan saya dalam Tuhan. Saya masih ABG. Benar, saya masih ABG. Aku baru gocap. Right? Aku baru gocap. Apa gocap? 50. Jadi perkatakan yang baik. Itu sebabnya, perhatikan baik-baik. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggemakannya, gema, apa arti gema? Ehoing, menggema, menggema, ehoing, menggema, memperkatakan berulang-ulang. Kalau saudara suka memperkatakan sesuatu yang baik, berulang-ulang tentang kehidupan, saya sehat, saya kuat, saya umur panjang, kamu makan buahnya. Amin. Tetapi kalau saudara suka memperkatakan sesuatu yang buruk berulang-ulang tentang kematian, aduh celaka, aduh payah, aduh mampus, aduh mati deh gue, saudara makan buahnya. Hati-hati sama apa yang saudara perkatakan. Saudara harus mengerti, di bawah perjanjian baru seperti yang saya katakan, di bawah kasih karunia, kita sekarang ini hidup beroperasi berdasarkan apa yang kita percaya dan kita perkatakan. Betul? Dan sekarang saya banyak menjumpai orang Kristen, saya nggak tahu ya, ini apakah karena udah otomatis, apakah karena sudah terprogram, setiap kali mengalami sesuatu yang buruk, setiap kali kita menghadapi sesuatu yang buruk, otomatis keluar dari mulutnya, aduh mampus gua, aduh celaka gua, aduh mati deh gua, aduh celaka 12, celakanya 12 kali, nggak pernah habis. Jadi hati-hati sama apa yang saudara katakan, jangan pernah memperkatakan sesuatu yang buruk. Mazmur pasal 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Terjemahannya dalam Alkitab versi New King James, who satisfy your mouth with good things. Dia yang memuaskan mulutmu dengan semua yang baik. Jadi pastikan perkataan yang keluar dari mulutmu adalah perkataan yang baik. Kalau saudara selalu memperkatakan yang baik, menggemakan, berulang-ulang, kamu akan makan buahnya. Apa buahnya? Masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Umurmu boleh bertambah, tapi kekuatanmu dalam Tuhan tidak pernah berkurang. Yang percaya boleh bilang amin. Sudah sehat, kuat, umur panjang. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi umur bukan patokan. Tapi saya banyak ketemu orang Kristen, waktu mereka sedikit kelelahan, mereka selalu bilang gini, maklumlah saya udah tua. Betul? Capek dikit, lu gitu aja udah capek lu, ya maklumlah udah tua. Ya, ayo dong inget-inget, apa dong, jangan, ya maklumlah udah tua, lupa, udah bilang udah tua. Ayo kita jalan sedikit yuk ke sana yuk, jalan dikit, udah itu deket tuh kelihatan tuh. Udah naik mobil aja, deket lah gitu aja gak mau. Ya maklum lah udah tua. Saudara selalu bilang udah tua, udah tua, udah tua, udah tua. Saudara mengatakan berulang-ulang dan saudara mempercayai udah tua. Apa yang terjadi? Kamu makan buahnya. Betul?
Ada dua tokoh dalam Alkitab. Ini compare and contrast, saudara bisa lihat. Yang satu memperkatakan kematian, yang satu memperkatakan firman Tuhan. Sesuatu yang baik. Bedanya, perhatikan baik-baik. Juga Barzilai orang Gilead itu telah datang dari Ragelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim. Sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barzilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Barzilai itu sudah sangat tua. 80 tahun umurnya. Umurnya berapa? Tapi Alkitab mendeskripsikan dia sudah sangat tua. Siapa Barzilai? Barzilai dia seorang yang kaya raya, dia seorang yang baik hati. Selama Daud ada dalam pelarian dari anaknya yang bernama Absalom, karena Absalom ingin membunuh Daud. Daud selama pelarian, dia dipelihara, dia dirawat oleh seseorang yang bernama siapa? Barzilai. Waktu Daud mendengar anaknya yang bernama Absalom yang mengejar dia sudah mati, dia pengen kembali ke Yerusalem. Dan sebagai balas budi kepada Barzilai yang selama ini merawat Daud ingin membawa Barzilai ke Yerusalem. Dia pengen rawat Barzilai. Tetapi apa responnya Barzilai? Ayat 34, 35. Tetapi Barzilai menjawab raja, berapa tahun lagikah aku hidup sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi Tuan Raja? Saudara bisa lihat, sekalipun Barzilai orang yang baik, tetapi karena dia percaya, kita lihat dari perkataannya, dia percaya kalau dia sudah tua. Dia tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, yang jahat. Dia tidak bisa lagi membedakan rasa makanan ini, minuman ini. Dan dia tidak bisa membedakan suara penyanyi laki-laki dan suara penyanyi perempuan. Waktu Gaby nyanyi, dia bilang ini laki-laki yang nyanyi ya. Waktu Grandi nyanyi, ini perempuan yang nyanyi ya. Ini betapa parahnya. Kenapa? Karena dia percaya bahwa dia sudah tua. Ayat 36. Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Biarkanlah hambamu ini pulang sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimham, ia boleh ikut dengan tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Biarkanlah hambamu ini pulang sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Jadi saudara bisa lihat lagi di ayat ini, sekalipun dia orang baik, dia setia, dia merawat raja, tapi perkataan yang keluar dari mulutnya selalu tentang kematian. Betul? Perkataan yang keluar dari mulutnya selalu tentang kematian. Dan Alkitab mendeskripsikan. Tadi Alkitab berkata, barang hidup dan mati dikuasai oleh barang siapa suka menggemakannya, memperkatakan berulang-ulang, maka dia akan makan buahnya. 80 tahun, tapi Alkitab mengatakan dia sudah sangat tua. Nggak bisa lagi rasain makanan, minuman, semua hambar. Nggak bisa lagi bedain suara laki-laki, suara perempuan. Ini parah ini, 80 tahun. Tapi ada seseorang yang bernama Kaleb. Dan kita sekarang lihat Kaleb zaman modern. Kaleb. The modern Kaleb. Dia ada di bagian misi dan dia pergi hampir kemana? Vietnam, Kamboja, what else? Everywhere. Misi untuk berperang. Amin. Memberitakan Injil kasih karunia Allah. Modern Kaleb. Kaleb 85 tahun, umurnya boleh lebih tua daripada Barzilai 80 tahun. Tapi lihat Kaleb. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea.
Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya. Apa yang Kaleb katakan? Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Engkau tahu firman. Jadi perkataan yang pertama kali keluar dari mulut Kaleb adalah apa? Firman Tuhan. Bukan tentang kematian, tapi tentang firman Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus berkata, apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Kenapa dia keluar firman Tuhan? Karena dia selalu menyimpan firman Tuhan dalam hatinya. Dia selalu menyimpan janji Tuhan dalam hatinya. Amin. Ayat selanjutnya, perhatikan baik-baik. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Lagi-lagi yang keluar dari mulutnya firman Tuhan, janji Tuhan. Kenapa? Karena dia selalu menyimpan janji Tuhan, firman Tuhan di dalam hatinya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur berapa tahun? 85 tahun aku hari ini. Umurnya berapa? 85 tahun. Barsilai umur berapa tadi? 80 tahun. Dan Alkitab mengatakan Barsilai sudah sangat tua. Kaleb 85 tahun. Seharusnya keadaannya lebih parah daripada Barsilai. Tapi karena dia selalu memperkatakan firman Tuhan, dia selalu menyimpan janji Tuhan dalam hatinya. Pada waktu itu, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang. Untuk apa? Berperang, untuk keluar masuk. Umurnya boleh bertambah, tapi kekuatannya tidak pernah berkurang. Amin. Kalau saudara memperkatakan perkataan yang baik, terus menerus menggemakannya, apa yang terjadi? Kamu makan buahnya. Masa mudamu akan selalu baru seperti pada burung Raja Wali. Jadi saudara bisa lihat compare and contrast. Barsilai umurnya berapa? 80 tahun. Dia selalu memperkatakan kematian. Selalu memperkatakan kematian. Saya sudah tua, gak bisa bedain lagi makanan, minuman, gak bisa rasain lagi. Nggak bisa bedain lagi penyanyi laki-laki, penyanyi perempuan. Udah biarin aja saya pulang mati ke kota ayahku, ibuku. Selalu memperkatakan kematian. Apa yang terjadi? Dia sudah sangat tua. Tapi Kaleb, dia perkataan yang keluar dari mulutnya selalu apa? Firman Tuhan. Engkau tahu firman yang dikatakan Tuhan kepada Musa tentang engkau dan aku. Amin. Dia selalu mengatakan janji Tuhan. Hari ini umurku 85 tahun, tapi kekuatanku masih sama seperti 45 tahun yang lalu. Ketika aku umur 40 tahun, kekuatan yang mana? Untuk berperang, untuk keluar masuk. Jadi jangan pernah memiliki spirit yang sama dengan Barsilai. Tapi miliki spirit yang sama dengan siapa? Dengan Kaleb. Selalu memperkatakan yang baik, firman Tuhan. Kita sudah belajar minggu yang lalu. Oke, selalu kembali kepada Yesus, selalu datang, duduk, minum, simpan semua firman Tuhan, janji Tuhan. Apapun situasi yang kamu hadapi, maka yang keluar adalah firman Tuhan. Amin. Jadi hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan makan buahnya. Selalu simpan firman Tuhan dalam hatimu. Perkatakan dengan mulutmu, maka kamu akan melihat manifestasinya dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi prinsip yang pertama, saudara mengerti bagaimana caranya iman beroperasi. Aku percaya, aku mengatakan, aku melihat manifestasinya. Simpan firman Tuhan. Yang kedua, prinsip yang kedua, perhatikan baik-baik. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar.
Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Jadi setelah Musa mengutus 12 pengintai, mereka kembali. 12 pengintai, mereka melihat yang sama. Mereka tidak melihat yang berbeda. 10 lihat berbeda, 2 lihat enggak. 12-12-nya melihat hal yang sama. Mereka menceritakan kepadanya, mereka kembali, mereka ceritakan sama Musa, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah susu madunya, dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Hanya di sini menjadi masalah buat mereka. Banyak orang Kristen yang berkata, ya Pak, saya tahu Pak firman Tuhan, hanya, tapi kita juga harus realistis Pak. Kenapa mereka berkata tapi, hanya? Karena mereka tidak percaya. Karena mereka nggak percaya. Itu sebabnya saudara harus hati-hati. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu baca, itu hati-hati. Karena semua tersimpan di sini. Kalau saudara selalu mendengar sesuatu yang buruk, baca sesuatu yang buruk, itu akan tersimpan di sini. Dan yang keluar apa? Waktu mendengar firman Tuhan, saudara akan berkata, tapi, nah ini keluar yang tersimpan di sini, yang buruk nih. Tapi Pak, tapi. Saudara dengar saya khotbah, ini pendeta nggak realistis nih. Tapi, kalau saudara ketemu orang yang selalu mengatakan firman Tuhan, memberikan semangat sama saudara, saudara pulang, saudara akan merasakan damai, ada kekuatan. Tapi kalau saudara ketemu orang yang selalu memperkatakan hal yang buruk, wah 2023 akan semakin gelap, semakin kacau, terjadi resesi, kita akan kehilangan ini itu, saudara pulang, saudara pusing. Takut, khawatir. Nah ini peperangan saudara sesungguhnya. Karena setiap kali saudara membaca sesuatu yang buruk, setiap kali saudara mendengar sesuatu yang buruk, iblis akan menaruh rasa khawatir, takut, cemas dalam hidupmu. Itu sebabnya yang keluar apa? Tapi, hanya. Betul? Tapi, hanya. Saudara nggak percaya. Belum lagi berita-berita hoax yang begitu banyak yang gak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saudara konsumsi ini semua, waktu dengar firman Tuhan, saudara akan berkata, hanya. Tapi. Selanjutnya, jadi bukan roh iman yang dilepaskan, tapi roh ketakutan yang dilepaskan. Seharusnya roh iman yang dilepaskan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak. Kami akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb menenteramkan, perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang baik. Sekalipun padahal yang dilihat itu sama, bukan berbeda. Bukannya yang 10 melihat raksasa, yang 2 hanya melihat anggur. Tidak, dua-duanya melihat hal yang sama. Ada orang Yebus, orang Amori, ada orang Enak, raksasanya raksasa. Tapi karena Kaleb selalu menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, menyimpan janji Tuhan dalam hatinya, apapun situasi, apapun yang dia lihat, tetap yang keluar apa? Firman Tuhan. Amin. Tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kenapa yang keluar seperti itu? Tidak, kita akan maju mengalahkan, kita pasti mengalahkan mereka. Tidak, kita akan maju menduduki negeri itu, kita pasti mengalahkan mereka. Kenapa? Karena sebelumnya Tuhan berkata sama Kaleb, majulah, aku akan menyerahkan negeri itu kepadamu. Dia simpan ini. Dia simpan ini, majulah, aku akan menyerahkan negeri itu kepadamu. Dia simpan dalam hatinya, dia percaya. Apapun situasi yang dia hadapi, sekalipun ada raksasanya raksasa, dia berkata gini, tidak, kita akan maju, kita akan menduduki, kita pasti mengalahkan mereka. Tapi orang-orang yang berseberangan dengan mereka, yang tidak percaya firman Tuhan, yang selalu mengkonsumsi apa yang tidak baik, hoax. Mereka pulang, 10 orang pulang, mereka membawa berita bohong, berita hoax. Dan mereka percaya.
Mereka konsumsi itu. Dan mereka berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat. Dari mana mereka tahu mereka lebih kuat? Karena berita bohong. Mereka konsumsi berita bohong, hoax. Dan yang keluar dari perkataan mulut mereka, gak mungkin, hanya, tapi. Jadi sudah bisa lihat, orang yang selalu konsumsi firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan dia akan selalu memperkatakan firman Tuhan. Terus, perhatikan baik-baik. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk, hoax. Jadi hoax sudah ada sejak zaman dulu. Kabar busuk. Negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dari mana mereka tahu negeri itu negeri yang memakan penduduknya? Baru 40 hari, lihat. Udah bisa ngambil kesimpulan. Ini berita bohong. Juga kami lihat di sana orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Kami melihat mereka raksasa dan kami seperti belalang. Demikian juga pandangan mereka terhadap kami. Dari mana mereka tahu bahwa mereka melihat musuh-musuh mereka melihat mereka seperti belalang? Mereka interview. Kan nggak mungkin. Bohong. Ini berita bohong. Mereka pulang, mereka kasih berita bohong. Dan seluruh bangsa Israel lebih percaya kepada berita bohong dibanding firman Tuhan yang selama ini Tuhan kasih sama mereka. Mereka konsumsi berita bohong. Apa yang terjadi setelah itu? Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Jadi mereka mendengar berita bohong, mereka konsumsi. Perhatikan baik-baik. Apa yang mereka katakan? Ah, lebih baik kami mati di Mesir atau di padang gurun. Mengapa Tuhan membawa kami keluar dari negeri? Supaya kami mati dengan pedang, supaya anak istri kami ditawan. Ya, ingat baik-baik apa yang mereka katakan. Lebih baik kami mati di Mesir dan di padang gurun. Ayat selanjutnya 4:6-8. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Perkataan yang keluar dari mulut mereka berdua tetap firman Tuhan, sesuatu yang baik. Kalau orang berkata, tahun 2023 lebih gelap lagi. No, saudara berkata, tahun 2023 adalah tahun pemulihan Tuhan. Amin. Simpan firman Tuhan dalam hatimu. Perkatakan. Ayat selanjutnya, perhatikan baik-baik. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Katakanlah kepada mereka, ini kata Tuhan kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Apa yang mereka katakan tadi? Ingat? Ah, lebih baik kami mati di Mesir atau di padang gurun.
Apa yang kau katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ingat, Tuhan Yesus pernah berkata kepada perwira Romawi, terjadilah kepadamu seperti apa yang kau percaya. Percaya. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Tuhan, nggak usah datang ke rumah. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku yang di rumah akan sembuh. Terjadilah kepadamu seperti apa yang kamu percaya dan kamu katakan. Terjadilah. Amin. Jadi perhatikan ini. Apapun yang saudara percayai dan saudara katakan, apakah itu yang baik, apakah itu yang buruk, semuanya akan terjadi. Jadi kalau sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan orang percaya, itu adalah hasil dari apa yang mereka percaya dan mereka katakan di masa lalu. Seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Lebih baik kami mati di padang gurun atau di Mesir. Apa yang terjadi? Seluruh bangsa ini yang keluar dari Mesir, satu generasi, mereka semua mati di padang gurun. Kecuali Kaleb dan Yosua. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Ayat yang terakhir. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku, dengan sepenuhnya akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Terjemahannya adalah because he has different spirit. Dia memiliki spirit yang berbeda. Apa itu? Roh iman. Apa itu roh iman? Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Dia selalu simpan firman Tuhan dalam hatinya. Majulah, aku akan menyerahkan negeri itu kepadamu. Dia simpan itu. Sekalipun dia lihat ada raksasa, tetap yang keluar adalah kita akan maju, kita akan menduduki negeri itu, kita pasti mengalahkannya. Dia percaya, dia berkata, dan Tuhan bawa dia masuk. Dia melihat manifestasinya. Jadi beginilah caranya iman beroperasi. Ingat baik-baik, saudara dan saya di bawah perjanjian baru, di bawah kasih karunia, kamu hidup berdasarkan iman. Bukan berdasarkan apa yang kamu lakukan, tapi beroperasi berdasarkan iman, apa yang kamu percaya. Hari ini kita sudah belajar bagaimana caranya iman itu beroperasi. Aku percaya dengan hatiku, aku perkatakan dengan mulutku, dan aku melihat manifestasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan ada kata hanya untuk firman Tuhan. Nggak boleh ada kata tapi untuk firman Tuhan. Jangan sampai firman Tuhan lebih tinggi dari perkataan siapapun. Firman Tuhan lebih tinggi dari keadaan apapun yang kamu lihat. Yang kamu lihat itu belum final. Firman Tuhan, dia adalah Alfa dan Omega, dia yang terakhir. Dia yang menentukan. Amin. Kalau orang berkata, tapi Pak, kita dunia semakin gelap, akan terjadi resesi. No, simpan firman Tuhan dalam hidupmu. Oke? Dia akan memberkati saya bukan berdasarkan keadaan dunia ini. Kalau dunia resesi, maka berkatnya resesi, tidak. Tapi Tuhan akan memberkati saya berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang dia miliki di surga. Selalu datang duduk dengar firman Tuhan. Terus datang setiap hari duduk di kaki Yesus. Terus minum firman Tuhan. Amin. Simpan semuanya dalam hatimu. Situasi apapun yang kamu hadapi, yang keluar adalah firman Tuhan. Percaya. Katakan, kamu akan melihat manifestasinya. Yang percaya boleh bilang amin. Saya bacakan satu kesaksian di sini. Kesaksiannya dari Ibu Nita di Surabaya. Shalom, saya Ibu Nita dari Surabaya. Ini adalah kesaksian saya yang ketiga semenjak saya menjadi jemaat online Bethesda Church. Itu sebabnya kenapa sampai hari ini kita tidak menutup ibadah online. Karena Indonesia geografisnya berbeda. Pulau dipisahkan oleh pulau-pulau sehingga mereka ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk memberitakan Injil kasih karunia di Indonesia. Saya mau menceritakan hal ajaib yang sudah Tuhan kerjakan bagi saya. Tahun kemarin 17 Agustus 2022, Tuhan memberikan saya anak keempat dan laki-laki. Saya mulai merasakan
kontraksi di hari Minggu malam, sedangkan Senin pagi suami saya harus kerja keluar pulau. Jadi saya di rumah hanya dengan 3 anak saya yang lain. Saya memutuskan untuk kelahiran di bidan karena dekat dengan rumah saya. Hari Selasa saya mulai merasakan kontraksi lagi lebih teratur. Saya pergi ke bidan dan disuruh menginap karena sudah pembukaan 2. Sampai hari Rabu siang, pembukaan tidak bertambah sama sekali. Padahal ini anak yang keempat, seharusnya proses kelahiran akan lebih cepat lagi pembukaannya. Saya jenuh dan bosan di bidan, akhirnya saya putuskan untuk pulang. Saat di rumah, saya tidak bisa berdoa karena kontraksi masih datang dan pergi. Saya bingung dan sedih, kenapa ini kok nggak keluar-keluar bayinya. Akhirnya saya video call suami saya dan menceritakan kepada dia. Di tengah-tengah video call, saya tiba-tiba ingat perkataan Pastor Ivan, saat saudara mendengar berita tentang Yesus, maka kesembuhan itu akan mengalir. Saya yakin itu pekerjaan Roh Kudus, yaitu mengingatkan saya. Lalu saya bilang ke suami, udah nanti aja kita lanjut lagi bicaranya, aku mau dengerin khotbah dulu. Saya mendengar khotbah sekitar 38 menit, di tengah-tengah khotbah Roh Kudus memberitahu saya, mengingatkan saya, setelah selesai khotbah, pembukaan kamu akan bertambah. Amin. Setelah khotbah Pastor Ivan selesai, saya dengar, saya ke kamar mandi karena saya merasakan ingin buang air kecil. Setelah buang air kecil, saya berdiri dan saya gemetar. Saya merasa tidak kuat lagi. Akhirnya saya suruh anak saya telepon teman saya dan saya dibawa kembali ke bidan. Sampai di bidan, saya dicek dan bidannya kaget, loh, kamu baru pulang kok, ini balik lagi sudah pembukaan 8. Dan ternyata benar, saat mendengar firman Tuhan tentang Yesus, pembukaan terjadi. Di saat proses persalinan, terjadi beberapa tindakan karena bayinya tetap tidak mau keluar. Infus sudah habis 3 dan saya sampai diberikan oksigen. Air ketuban sudah pecah. Saya sudah kehabisan tenaga untuk mengejan. Saya melihat bidan dan asistennya, sudah blur semua. Jadi pandangannya sudah blur. Saya pikir mungkin saya sudah mau lewat, tapi hati saya berseru. Sekalipun situasinya seperti itu, tapi dia tetap memperkatakan, amin. Jehovah Rafa. Wow. Tahun ini adalah tahun ya dan amin. Selamatkan saya dan anak saya. Entah bagaimana saya merasa semua sudah gelap. Saya menutup mata saya. Beberapa detik kemudian tiba-tiba saya kaget. Seperti terkejut bangun dari tidur. Karena saya merasakan perut saya sangat sakit sekali. Dan saya memberi kode ke bidan kalau sepertinya mau keluar bayinya. Dan karena saya sudah tidak bisa bicara. Dan benar, saya mengejan dan dibantu dorong bayi saya keluar. Dan tiba-tiba mulut saya yang tadinya susah berbicara, saya berteriak, terima kasih Tuhan Yesus, Jehovah Rafa. Kalimat itu saya ulang-ulang terus sampai proses penjahitan selesai. Dan saking senangnya dan bayi saya, puji Tuhan, selamat. Tetaplah percaya sekalipun kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Sekalipun kita melihat tidak seperti yang kita harapkan. Tapi dia tetap percaya. Dia menyimpan firman Tuhan dalam hatinya dan dia memperkatakannya. Sekalipun sepertinya jalan buntu, namun Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. The Year of Amin tahun 2022 kemarin terjadi dalam kehidupan saya asal kita percaya. Teruslah mendengarkan khotbah-khotbah Injil Kasih Karunia. Saya yakin kita akan mengalami Tuhan sendiri secara pribadi menjadi kesaksian untuk bisa menguatkan banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bethesda Church. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu di tempat ini, mereka yang datang duduk mendengar. Mereka menyimpan firman Tuhan dalam hati mereka. Situasi apapun yang mereka hadapi, maka perkataan yang baik akan keluar dari mulut mereka. Karena firman-Mu yang mengatakan, orang yang baik akan menyimpan perbendaharaan yang baik dalam hatinya. Apa yang keluar dari mulut, itu meluap dari hati. Dan kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang hidupnya di bawah perjanjian baru, di bawah kasih karunia. Kami percaya Tuhan, kami percaya dengan hati kami memperkatakannya dengan mulut kami, dan kami akan melihat manifestasinya dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan agar semua firman yang tersimpan dalam hati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, mereka akan memperkatakannya, apapun yang mereka butuhkan semuanya akan disuplai. Karena firman-Mu yang mengatakan, jika aku tinggal dalam kamu dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah. Meminta artinya kami harus berkata.
speak. Ketika kami berkata, dari firman yang tinggal dalam kami, Alkitab berkata, apapun yang kamu minta akan diberikan. Ada supply, manifestasi terjadi. Dan biar setiap anak-anakmu Tuhan, semua firman tersimpan. Mereka selalu memperkatakan, mereka akan melihat manifestasinya terjadi dalam seluruh area kehidupan mereka. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan, amin.